Lepaskan aku. Jiang Lingyun, Gu Yuelin. Kalian berdua akan mati dengan mengerikan. Ingat, jangan pakai bius. Seseorang, tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Sinyal. Sinyal. Aku kembali, sudah kembali. Shen Xingye. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan menangis. Orang sepertiku tidak pantas. Aku bicara padamu. Apa kau mendengarkan? Ada apa denganmu? Bukankah aku sudah mati? Di mana aku? Lukaku sudah hilang sama sekali. Aku bilang kembalikan buku Yuelin. Apa kau tidak dengar? Jiang Lingyun. Bagaimana rasanya jatuh dari seorang wanita? Menjadi pengemis? Sakit sekali. Kau berani muncul di sini? Kau gila. Jiang Xinyao, apa kau gila? Beraninya dia melawan Tuan Muda Jiang di sekolah. Sekolah? Ada apa? Ini Universitas Tsinghua. Aku kembali ke 10 tahun lalu. Jiang Xinyao. Minta maaf sekarang juga. Kau berani menyuruhku? Tahu posisimu. Siapa yang memberi wewenang padamu untuk memerintahku? Ada apa dengan Jiang Xinyao? Dia tidak pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Jiang Xinyao, apa kau sudah gila? Jika kau berani mengungkap status asliku kepada siapapun, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ini dia lagi. Di kehidupan sebelumnya, dia memanipulasiku dengan ancaman yang persis sama. Membuatku membiarkannya naik mobilku setiap hari, mengambilkan makanannya. Seiring waktu, semua orang mengira dialah pewaris keluarga Jiang, sementara aku ikut-ikutan di bawah ancamannya. Tapi, Jiang Xinyao yang tergila-gila cinta sudah mati sekarang. Statusmu? Kau hanya anjing keluarga Jiang. Kamu tidak lebih dari seekor anjing keluarga Jiang. Jangan lupa, siapa yang memberimu nama itu? Omong kosong apa yang kau katakan? Di depan semua orang ini ada apa denganmu? Aku bicara omong kosong. Kau tahu kebenarannya? Jiang Ling Yun. Kenapa Jiang Xinyao bersikap seperti orang lain? Menyuruhnya mengembalikan buku, dia berani membentakku. Cukup, jika kita terus bertengkar. Dia mungkin membocorkan rahasia. Aku tidak mau repot denganmu. Aku akan mengembalikan buku sendiri. Tahu kau tidak bisa dipercaya. Jiang Lingyun, belilah suplemen penambah otak.
Jangan sampai kau lupa tempatmu lagi. Ingat kata-kataku. Jiang Xinyao. Kau hanya anak dari pembantu keluarga Jiang. Beraninya kau bicara padanya? Anak pembantu. Kau percaya pada Jiang Lingyun? Mudah? Memilih orang miskin daripada Tuan Muda Jiang, masih bersikap keras, kau akan menyesal. Jangan buang waktu, ayo makan. Jiang Lingyun. Diberi kesempatan kedua. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Xinyao. Aku dengar kamu bertengkar dengan Jiang Lingyun. Kamu tidak apa-apa. Ying merawatku tanpa syarat di kehidupan masa laluku. Namun aku menyakiti dan menyalahkannya. Karena masalah Lingyun, bahkan memutuskan hubungan dengannya. Tidak apa-apa. Senang mendengarnya, tapi memprovokasi Lingyun lagi berarti melewatkan makan siang hari ini. Melewatkan makan siang? Tidak mungkin. Bukankah koki keluarga Jiang seharusnya mengantar makanan sekarang? Bahkan jika makanan datang, kamu tidak bisa memakannya. Lupa, setiap kali kamu membuat Lingyun marah, dia melarangmu untuk makan siang. Benar, bagaimana aku bisa lupa? Mau kemana? Makan. Tunggu aku. Ritual makan Tuan Muda Jiang. Membutuhkan 5 pelayan untuk makan siang sederhana. 6 sebenarnya. Selain koki dan pembantu ada Xinyao yang menjilat dia. Dia di sini. Berhenti berdiri di sana. Ayo sajikan hidangannya. Tolong selamatkan kami. Kami yatim piatu. Ada apa lambatnya? Sajikan makanannya. Sajikan hidangannya. Jiang Xinyao, apa kau gila? Kau hanya seorang pembantu. Kau pikir kau siapa? Tuan muda belum datang. Berani-beraninya kau mulai menyajikan? Tepat sekali, berani duduk di kursi tuan muda, bosan hidup? Siapa yang membiarkan kedua anjing menggonggong ini masuk? Keluar. Kau, Dan kau. Kau tuli? Tidak dengar apa yang kukatakan? Yao, Tuan Muda belum datang. Bukankah kita harus menunggunya? Tuan Muda Jiang. Aku satu-satunya pewaris keluarga Jiang. Sejak kapan keluarga kita memiliki tuan tambahan? Kenapa aku tidak diberitahu? Dan satu hal lagi. Kau harus mengerti. Siapa yang sebenarnya membayar gajimu? Kau terima uang, kau ikuti perintah. Prinsip dasar seperti itu perlu dijelaskan? Gadis kurang ajar ini. Siapa yang memberinya keberanian? Jiang Xinyao, kau tidak punya malu? Tuan muda yang membayar para juru masak keluarga Jiang, bukan urusanmu. Hati-hati, kebohonganmu jangan membuat lidahmu tersandung. Seseorang mengklaim tuan muda membayar kalian. Di sini sekarang juga, jelaskan ini. Siapa yang menggaji kalian?
Jiang Xinyao. Siapa yang izinkan kamu masuk? Kamu tidak pantas makan di sini hari ini. Keluar. Jiang Lingyun, apa aku sudah memukul kesadaranmu tadi? Jangan lupa. Keluarga Jiang menyiapkan makanan ini yang tidak pantas di sini. Adalah kamu. Apakah Jiang Xinyao gila? Semua orang tahu keluarga Jiang mengirim makan siang untuk Tuan Muda Jiang setiap hari. Dia bicara seolah dia kepala keluarga Jiang. Tepat, Tuan Muda Jiang menawarkan sisa makanan sebagai sopan santun. Berani dia membuat keributan. Tuan Muda Jiang, usir saja dia sekarang. Ini tidak tahan untuk ditonton. Ya. Keluarkan dia dari sini. Jiang Xinyao terus mempermalukanku. Jika aku membiarkannya mudah kali ini, mereka akan meragukan posisiku sebagai pewaris keluarga Jiang. Jiang Xinyao, apakah aku terlalu lunak padamu? Keluar dari sini. Bagus, Tuan Jiang. Pelayan yang tidak patuh seperti itu pantas mendapatkan hukuman ini. Tepat sekali. Saya akan makan. Kalian berdua keluar sekarang. Office-moi. Kamu menantang maut. Apakah kamu mendeskripsikan dirimu sendiri? Kamu benar-benar mencari bencana. Pelayan, koki kami memberi makan malam saya kepada anjing-anjing. Kamu akan segera membawanya untuk minta maaf. Jiang Xinyao, berhenti berpura-pura, memanggil pelayan. Apa kamu benar-benar mengira kamu nyonya muda? Jika Tuan Jiang marah, kamu dan ibumu akan diusir. Saat itu, kamu bahkan tidak akan bisa memohon belas kasihan. Yang memohon pengampunan adalah Jiang Lingyun sendiri. Ingat kata-kataku. Mereka akan keluar untuk mengundangku masuk. Mengundangmu masuk, apakah kamu melamun? Iya, oh. Silakan masuk. Maaf Yao, silakan lanjutkan dan nikmati makananmu. Aku tidak akan menyentuh apa yang dimakan anjing. Kamu. Siapkan mobil, aku pergi makan siang. Yao, Ya, aku akan memberitahu sopir sekarang. Dia akan menunggu di gerbang. Jiang Lingyun. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Apa yang terjadi di sini, Tuan Muda Jiang? Bukankah kamu pewaris keluarga Jiang? Mengapa pelayanmu menuruti perintah Jiang Xinyao? apa yang diributkan? Jiang Xinyao ibunya dulu hanya seorang pelayan keluarga Jiang. Lingyun menghormati ibunya, itu sebabnya dia menahan diri. Kamu terlalu baik, Tuan Muda. Tapi Jiang Xinyao ini, dia sudah melampaui batas, perlu diberi pelajaran. Ya, Jiang Xinyao memang pantas diberi pelajaran. Nona Lingyun membuatmu kesal. Aku bilang padanya untuk berhenti. Kenapa kau bilang pada pengurus? Dengan sifatmu yang ini, siapa yang berani menikahimu? Kau menggurui aku? Kalian berdua sama saja, diberi sedikit saja, kau lupa diri. Kau dipecat. Nona, aku salah, jangan. Jiang Xinyao, kau sudah keterlaluan. Wah. Kau tidak apa-apa?
bikin masalah di sekolah. Aku belum selesai denganmu, sekarang kau berani mengancam adikku? Bangun sekarang. Jiang Lingyun minta dipukul. Baik, kau akan dapat. Pengawal, tahan dia. Kau, Ingat ini Jiang Lingyun, kau dan adikmu. Hanya tikus got yang kuseret masuk. Aku menyelamatkanmu, membawamu ke keluarga Jiang. Kau balas budi dengan pengkhianatan. Bahkan anjing menggoyangkan ekor ketika aku beri mereka tulang. Kalian berdua bocah celaka bahkan tidak sopan begitu. Bawa mereka pergi, pukul mereka sampai pingsan. Bawa mereka pergi, pukul mereka keras-keras. Jiang Xinyao, kau gila. Berhenti membentakku. Tutup mulutmu. Lepaskan aku. Kencangkan pukulannya. Kamu tidak makan. Mereka pantas mati, tapi membunuh mereka langsung akan terlalu baik. Cukup. Baik. Tidak masalah. Tapi aku punya satu syarat. Sudah kuduga, kau tidak akan begitu kejam. Syarat apa? Sebutkan. Besok di depan seluruh kelas. Tinggalkan Ku Yuelin. Apa? Pantasan Jiang Xinyao menjadi gila hari ini, memukul dan memakiku. Sepertinya dia cemburu pada Yuelin. Setuju, aku akan melakukannya. Tapi kau tidak boleh terus marah padaku. Jangan pecat adikku lagi. Selesai. Anggap selesai. Xinyao masih peduli padaku. Beberapa kata manis, dan dia akan merangkak kembali mengejarku. Jiang Lingyun, siksaan sejati bukanlah kematian, itu hidup di neraka. Kita lakukan perlahan. Akan kutunjukkan padamu apa rasanya penderitaan sejati. Xinyao, kenapa kamu tidak menungguku? Lihat, aku sengaja membelikanmu susu hangat. Selama ini pertama kalinya Jiang Lingyun mengirimiku sesuatu. Mungkin ada maksud tersembunyi, tapi siapa tahu motifnya. Terima kasih. Xinyao, ayo kita bicara sesuatu. Tadi malam aku sudah memikirkannya. Ujian akhir sudah dekat. Putus dengan Ku Yuelin sekarang tidak pantas. Bagaimana kalau menunggu sampai setelah ujian? Apa Jiang Lingyun benar-benar berpikir sebotol susu bisa menyelesaikan masalah? Mimpi kali. Jiang Lingyun, kalau kamu tidak putus dengan Ku Yuelin hari ini, aku akan mengungkap identitas aslimu pada semua orang. Menyedihkan, aku tidak mau. Antar aku ke sekolah. Tuan Muda Jiang, Tidak ada Tuan Muda Jiang. Keluarga Jiang hanya punya satu pewaris. Mengerti? Bagus, akhirnya kamu sadar. Sepenuhnya. Sampah. Pantas berada di tempat sampah. Jiang Xinyao sudah tidak tertahankan. Benar-benar tidak masuk akal. Kamu dengar? Shen Xingye kembali. Dia meraih juara pertama di Olimpiade Informatika Internasional. Benar-benar genius akademik. Andai aku bisa seperti dia. Shen Xingye. Dia kembali. Aku harus menemuinya. Aku ingin bertemu dengannya. Shen Xingye. Shen Xingye.
Di kehidupan saya sebelumnya, Shen Xingye selalu suka sama aku. Tapi aku terus menolaknya demi Jiang Lingyun. Menolaknya berulang kali, bahkan mempermalukannya di depan umum. Tapi dia tidak pernah marah padaku karenanya. Shen Xingye di usia 21. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Kamu terlihat sangat senang hari ini. Apa ya? Pasti karena aku sangat merindukanmu. Kamu bilang apa? Sudahlah. Selamat Shen Xingye untuk memenangkan juara pertama dalam kompetisi internasional. Prestasi terbaik negara kita sebelumnya adalah juara ketiga. Kamu benar-benar membuat kami bangga. Kamu juga bisa melakukannya. Kamu cukup pintar. Hanya perlu sedikit lebih usaha. Itu saja yang dibutuhkan. Tentu saja. Aku akan membantumu kapan saja. Nilai-nilaiku dulu sangat buruk. Semua orang mengejekku. Jiang Lingyun terus memanggilku bodoh setiap hari. Hanya Shen Xingye yang percaya padaku dan menyemangatiku. Baiklah. Aku pasti akan bekerja keras. Jiang Xinyao. Siapa dia? Mari saya perkenalkan. Ini adalah Shen Xingye, siswa paling luar biasa yang pernah dimiliki Universitas Tsinghua. Dia Shen Xingye. Tidak apa-apa, Jiang Lingyun. Tidak tahu Xingye itu wajar. Lagi pula, dia siswa terbaik di kelas Huojian, sibuk memenangkan kompetisi internasional. Dia tidak setara denganmu. Aku tidak peduli siapa dia. Jiang Xinyao. Kamu memaksaku putus dengan Ku Yuelin, tapi kamu bersama pria lain. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Dengan siapa aku bersama bukan urusanmu. Lagi pula, Xingye sangat luar biasa. Bukankah seharusnya aku bersamanya? Jiang Xinyao, apakah kamu sekekanak-kanakan itu? Kamu hanya bersamanya untuk membalas dendam padaku, kan? Membalas dendam padamu? Jangan terlalu percaya diri seolah kamu begitu berarti. Kamu hanya juara kelas kami, dia juara internasional. Ini konyol. Xingye, abaikan dia. Kelas akan segera dimulai. Ayo kembali ke kelas. Baik, Ai. Kamu harus memikirkan bagaimana caramu putus dengan Ku Yulin. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku benar-benar harus putus dengan Yuelin secara terbuka? Memiliki Shen Xingye di sisiku terasa sangat menyenangkan. Di kehidupan lampauku, kenapa aku tidak bisa melihatnya dengan jelas? Shen Xingye. Aku harus pergi ke kelas. Kapan kamu senggang? Bisakah kamu mengajariku suatu saat nanti? Kenapa Shen Xingye diam saja? Apa dia pikir aku terlalu berani? Jika kamu ingin menemuiku, aku akan selalu menyediakan waktu. Benarkah? Jadi janji ya? Aku akan ke kelas sekarang. Oke. Jiang Xinyao, kita perlu bicara. Semuanya perhatian. Tuan Muda Jiang akan mengumumkan sesuatu. Silakan Tuan Muda. Mulai pertunjukannya. Jiang Xinyao, haruskah kau mendorongku seperti ini? Kapan aku mendorongmu? Kau punya dua pilihan. Pilihan ada padamu. Jiang Xinyao, apa kau sudah selesai? Apa pelajaran kemarin belum cukup? Apa Lingyun terlalu lunak padamu? Di kehidupan sebelumnya, Ku Yuelin terus memprovokasi Jiang Lingyun untuk mempermalukanku. Bahkan kematianku adalah idenya. Untuk memeras nilai terakhir. Darimu sayangku.
Jiang Lingyun, bukankah kalian berdua cinta sejati? Mulai sekarang, aku akan membuat kalian saling menghancurkan. Jiang Lingyun, kesabaranku mulai habis. Setelah aku hitung sampai 5, hadapi konsekuensinya. 5. Lingyun, jangan menahan diri. Dia menginjak-injakmu. Tuan Muda Jiang. Aku tidak ingin menyakiti Yuelin. Tapi jika aku tidak menyakitinya, aku habis. Ku Yuelin. Kita putus. Kita putus. Selamat. Selamat berpisah. Apakah kamu senang sekarang? Tidak sepenuhnya. Aku tidak pernah menyangka. Kamu akan putus denganku, Yuelin. Untuk mempertahankan statusmu. Tuan Jiang, kenapa tidak mengambil risiko? Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Jauhi Shen Xingye. Atau aku akan memutuskan hubungan denganmu. Yuelin. Lingyun, kenapa putus denganku? Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Tidak, bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Jiang Xinyao memaksaku untuk mengatakan hal-hal itu. Memaksamu? Dia hanya pelayan keluargamu. Bagaimana dia bisa memaksamu? Apa kamu tidak bisa memecatnya? Ibunya punya pengaruh di rumah kami. Tidak peduli statusnya, dia tetap pelayanmu. Kenapa menuruti perintahnya? Siapa yang sebenarnya berkuasa di sini? Sebenarnya, aku melakukan ini untuk melindungimu. Xinyao tidak stabil mental. Dia mengancam akan menyakitimu jika aku tetap bersamamu. Apa? Demi menjaga keselamatanmu, aku harus menurut. Besok ulang tahunmu. Kado apa yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, anggap saja itu permintaan maafku. Apapun boleh. Apapun. Aku ingin mengadakan pesta ulang tahunku di tempatmu. Boleh? Mengadakan pesta ulang tahun di rumahku tidak cukup seru. Aku akan memesan 1 lantai restoran, yang paling mewah yang ada. Tapi aku benar-benar ingin melihat tempatmu. Rumahmu legendaris Jiangwan nomor 1. Orang biasa tidak bisa masuk. Lingyun, ini ulang tahunku yang ke-20. Manjakan aku saja, oke? Jika aku menolak Yuelin, dia tidak bisa dihibur, tapi Jiang Xinyao. Terserah. Aku akan mencampur minumannya, memberinya pelajaran. Baiklah, datang ke tempatku besok. Pastikan bawa teman-teman wanitamu. Kamu sangat baik padaku, Lingyun. Lingyun tidak berbohong. Dia adalah pewaris keluarga Jiang. Nona. Nona, hidangan apa yang Nona inginkan besok? Aku akan keluar besok. Kembali sore nanti. Kamu bisa libur. Terima kasih, Nona. Keberuntungan di pihakku. Jiang Xinyao akan keluar. Yang perlu aku lakukan adalah mengirimku Yuelin kembali tepat waktu. Rahasiaku tetap aman. Wah. Siapkan jamuan besok untuk ulang tahun pacarku. Siap. Halo? Yuelin. Kamu di sini? Aku akan menjemputmu sekarang.
Lebih cepat Pak Chen, ada yang mau kutemui. Ya, Bukankah ini mobil Tuan Muda Jiang? Ada apa ribut-ribut? Ling Yun pasti mengutus kepala pelayan untuk berbelanja perlengkapan. Mereka ingin menjamu kita dengan baik. Yuelin, Tuan Muda Jiang benar-benar peduli padamu, tapi Jiang Xinyao itu menghalangi. Jangan khawatir, setelah ini selesai. Aku akan membuatnya menyesal. Yuelin. Ayo Yuelin, semuanya sudah siap. Di mana Tuan Muda Jiang? Ini. Semua ini. Astaga, Tuan Muda Jiang. Rumahmu sangat mewah, seperti istana. Benar-benar keluarga teratas di kota. Tuan Muda Jiang sangat kaya, namun begitu baik kepada Yuelin, kami sangat iri. Sudah sepantasnya aku memperlakukan Yuelin dengan baik. Sekarang semua sudah di sini, mari kita bersenang-senang. Xinyao. Selamat ulang tahun. Shen Xingye, makasih udah rayain ulang tahun aku. Enggak, aku yang harus berterima kasih. Karena sudah memberi aku kesempatan untuk merayakan ulang tahunmu. Di kehidupan sebelumnya, Xingye selalu ingin merayakan ulang tahunku. Tapi aku selalu menolaknya. Karena aku membantu Jiang Lingyun mengatur pesta ulang tahunku Yuelin. Padahal itu juga hari ulang tahunku, aku habiskan uang dan tenagaku sendiri dan bahkan tidak mendapat satupun ucapan selamat ulang tahun. Shen Xingye, karena hari ini ulang tahunku, habiskan seharian bersamaku. Setuju? Baik, apapun keinginanmu. Kamu yang berulang tahun hari ini. Kamu yang pegang kendali. Selamat ulang tahun, Xinyao. Buatlah permohonan. Kalau begitu, Sangat senang hari ini di rumah Tuan Muda Jiang dan semua camilan lezat ini. Yuelin, kita semua menikmati kemuliaanmu. Terima kasih Ling Yun. Tuan Muda Jiang, bukankah perjamuan ini terasa ada yang kurang? Hari ini adalah pesta ulang tahun Yuelin, karena ini pesta tidak mungkin tanpa minuman. Ku dengar rumah Tuan Jiang punya anggur berkualitas, bawakan beberapa botol untuk kami cicipi. Biarkan kami mengagumi koleksimu. Anggur. Baru-baru ini ruang penyimpanan anggurku direnovasi. Semua anggur dipindahkan, tidak akan kembali dalam waktu dekat. Aku dengar di kompleks villa mewah, mereka menawarkan layanan antar anggur. Pasti ada di sini. Tuan Jiang, kenapa tidak telepon staf properti untuk mengantarkan beberapa botol?
Tapi ku dengar setiap botol harganya 30.000 hingga 400.000 yuan. Hanya beberapa ratus ribu bagi Tuan Jiang itu cuma receh. Tapi, Lingyun, aku hanya punya setahun, hanya sekali ulang tahun. Kamu tidak akan sayang dengan beberapa ribu untuk perayaanku. jika aku menolak Yuelin akan curiga. Kartu hitam Jiang Xinyao milikku, bahkan jika aku menggunakannya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah. Suruh staf untuk membawa 4 sampahnya premium. Cepat. Pemborosan sekali Tuan Jiang. Semuanya duduk minuman akan segera datang. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Mungkin. Naik sebentar. Boleh? Tentu saja. Tempat ini sangat mengesankan. Tuan Jiang sampahnya Anda sudah tiba. Bagus. Buka. Ya. Ayo mari kita semua ucapkan selamat ulang tahun untuk Yuelin. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumahku? Keluar! Rumahmu? Ini tempat Tuan Jiang. Kami sedang merayakan ulang tahun Yuelin. Pembantu sepertimu harusnya melayani kami, bukan pergi diam-diam bertemu kekasihmu. Cukup Jiang Xinyao. Kami hanya mengadakan pesta sederhana untuk Yuelin. Ini tidak memakan biaya sedikit pun untukmu. Jangan pelit begitu. Dan satu hal lagi, kenapa engkau membawanya ke sini? Apa kau tidak tahu keluarganya? Sangat miskin? Siapa kau berani menyebut orang miskin? Lagi pula ini rumahku, aku punya hak untuk mengundang tamu. Apa yang membuat kalian para pengemis berhak berpesta di rumahku? Jiang Xinyao tidak punya malu, kau hanya seorang pembantu bersikap seperti pemilik tempat ini. Membawa kekasihmu ke sini untuk bermain-main. Sungguh hina. Berani kau pukul aku? Memangnya kenapa? Kau cari mati. Tidak, kau yang cari mati. Wow, keren banget. Makasih ya. Sama-sama. Jiang Xinyao, ada apa denganmu? Main-main di sekolah belum cukup, sekarang bawa ke rumah. Tidak tahu malu. Jiang Lingyun. Pilih kata-katamu selanjutnya dengan hati-hati. Jangan buat aku menamparmu saat aku paling bahagia. Baiklah. Hari ini ulang tahun Yuelin, aku akan biarkan tapi... Kau harus minta maaf padanya dengan benar. Jika Yuelin memaafkanmu, aku biarkan kau makan di meja. Kau mengizinkanku makan di meja? Karena hari ini ulang tahunku. Aku akan menghiburmu dengan pertunjukan yang hebat. Jiang Lingyun mengadakan pertunjukan ini, dia pasti menggunakan kartu hitamku. Jiang Lingyun, oh Jiang Lingyun. Pesta ulang tahun ini akan tak terlupakan bagimu.
Tuan Muda Jiang, Anda sungguh murah hati. Jika saya minta maaf, apakah Anda benar-benar akan membiarkan saya duduk dengan Anda? Seperti yang diduga, ketika saya akhirnya marah, Jiang Xinyao langsung mundur. Ya, tapi kamu harus minta maaf dengan benar pada Yuelin, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Muda Jiang benar-benar royal. Jika tidak salah, botol sampahnya di meja itu adalah Krug Clos du Mesnil terbaik di dunia. Jiang Xinyao, aku terkejut kamu tahu kualitas. Setidaknya waktumu sebagai pembantu di keluarga kaya tidak sia-sia. Tahu bukan berarti kamu sudah mencicipinya. Jiang Xinyao, ini sampahnya premium. Setiap teguk harganya ribuan. Biaya tahunan keluargamu bahkan tidak mendekati kan? Ribuan per teguk? Kalau begitu setiap botol pasti harganya ratusan ribu. Astaga, aku tidak akan pernah mampu membeli anggur semahal itu. Bagaimana kalau aku tidak bisa bayar setelah meminumnya? Orang yang miskin akan tetap miskin. Tuan Muda Jiang yang traktir hari ini, uang bukan masalah. Ayo minta maaf saja Jiang Xinyao. Semakin cepat kamu minta maaf, semakin banyak tegukan yang bisa kamu curi. Tidak mau. Aku terlalu penakut untuk minum minuman keras yang belum dibayar. Aku tidak akan berani. Ini ide Tuan Muda Jiang. Bayar anggurnya dulu, lalu aku bersujud dan minta maaf padaku Yuelin segera. Mau bayar pakai apa? Aku. Ling Yun, kamu tidak akan membiarkan aku dipermalukan, kan? Jiang Xinyao selalu murah hati padaku. Bahkan jika aku gesek kartunya di depannya, dia pasti tidak akan keberatan. Kartu. Ini adalah kartu Black Diamond. Kartu ini hanya tersedia untuk pengguna dengan aset melebihi 5 miliar yuan. Silakan. Tunggu sebentar, saya akan memprosesnya segera. Lihat, Tuan Muda Jiang memegang kartu bergengsi kartu Black Diamond hanya 1,2 juta, seperti uang receh bagi Tuan Muda Jiang. Jiang Xinyao sudah gila. Meragukan kemampuan Jiang untuk membayar Jiang Xinyao. Nanti saat kau berlutut, pastikan sungkem keras-keras dan hantukan kebodohan itu keluar dari kepalamu. Kartu itu asli. Tapi apakah benar-benar berfungsi? Apa maksudnya? Manajer bank? Nonaktifkan kartu Black Diamond saya segera. Efektif. Saat ini juga. Dia benar-benar melakukannya. Mustahil, dia tidak mungkin mengkhianatiku seperti ini. Dia hanya menggertak. Kartuku berfungsi baik. Coba saja. Gesek keras. Proses saja dia hanya mempermalukan dirinya sendiri, abaikan dia. Kartu dibekukan. Astaga Mas Jiang, kenapa kartumu ditolak? Ada apa? Ibu Nata ada kemungkinan benar. Apa Jiang Xinyao benar-benar membekukan kartu Black Diamond-mu? Kartu ini telah dibekukan. Silakan gunakan kartu lain. Tepat sekali Mas Jiang, gunakan saja kartu lain. Jangan buat semua orang menunggu. Kemarilah. Jauhi dia. Jiang Xinyao, apa maumu? Kenapa kau menargetku? Kenapa membekukan kartuku? Kau bercanda lagi Mas. Aku hanya membekukan kartuku sendiri. Masa aku ganggu punyamu? Jiang Xinyao, apa kau mau menghancurkanku? Tuh 2 juta mau aku jual ginjal? Tentu. Tapi 1 ginjal mungkin tidak cukup. Mungkin 2 cukup. Tunggu tidak. 2 tidak cukup. Jual hatimu, paru-parumu. Mungkin itu cukup. Xinyao, tolong bayarkan aku kali ini. Aku akan menjauh dari Yuelin selamanya.
bayarkan tagihanmu? Setuju. Tampar mereka masing-masing sekali dan usir mereka dari keluarga Jiang. Maka aku akan bayar. Gak mungkin ini berhasil. Kalau begitu jangan tampar aku. Kalau begitu bagi tagihannya 4 orang. Totalnya 1,2 juta. Kalian berempat masing-masing 300.000. Itu uang receh. Kenapa kami harus ikut patungan, Tuan Muda Jiang? Bukankah kau yang mengundangku ke sini? Anggur ini bukan masalah kami. Tepat sekali Tuan Muda, 1,2 juta kau mampu membayar ini. Kenapa kau biarkan Jiang Xinyao seenaknya? Bayar saja. Ya, cepat bayar. Berhenti cerewet. Saya minta maaf. Pergi kalian semua pergi. Bravo. Sungguh luar biasa. Bebankan ke akun. Jadi ini pemilik kita, Nona Jiang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, Cinge, pertunjukan sudah selesai. Ayo kita minum teh. Tunggu. Xinyao, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kenapa tiba-tiba berubah? Apa karena dia? Ling Yun, bukan urusanmu. Kamu seharusnya lebih khawatir tentang cara membayar hutangmu padaku. Itu pilihanmu untuk membayar. Baik. 1,2 juta anggap saja sebagai sedekah. Bagaimana dengan yang lain? Set teh itu harganya 180.000. Itu favorit ibuku. Bayar 180.000 yuan atau jelaskan sendiri pada ibuku. Nona Jiang, Ling Yun hanya melakukan kesalahan. Tolong jangan marah, nanti aku akan mendisiplinkannya. Kak, berhenti buang kata-kata padanya. Cuma 160.000, aku bayar. Bulan depan, setelah kakakku digaji, aku akan melunasi hutang. Gaji kakakmu? Dulu aku bayar dia 150.000 per bulan karena kasihan pada kalian berdua. Bulan ini, gajinya turun menjadi 8.000 yuan. Nona Jiang, ini tidak bisa diterima. Jangan gegabah. Pergi dan tenangkan dia dengan baik. Jangan sentuh gaji kakakku. Aku akan bayar hutang ini sendiri. Bayar sendiri? Bagaimana caranya? Ujian akhir tinggal 2 hari lagi. Aku akan mengajarmu dengan benar kali ini. Sebagai bayaran 160.000. Setuju? Ling Yun, dengan kemampuanmu kamu mau mengajar aku? Apa kamu layak? Xinyao, kamu bahkan tidak lulus ujian biasa. Bukan aku yang rewel di sini. Kamu tidak berhak menilai. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ujian akhir ini sangat penting. Kalau kamu gagal, jangan menangis minta ujian ulang. Ling Yun? Ling Yun? Ayo pergi Singe, abaikan dia. Ling Yun. Apa kamu gila? Kalau kamu menenangkan Xinyao, kita bisa hidup dari kekayaannya. Sekarang dia memusuhi kita akan kehilangan segalanya. Kak, Xinyao yang manis itu, aku terlalu mengenalnya. Aku akan hitung sampai 5. Dia akan datang minta maaf. 5, 4. Xinyao pergi lagi bersama Shen Xingye. Xinyao ingin bermain game denganku. Bersikap sulit ya.
mencoba menggunakan Xing Yeshen untuk memprovokasiku. Aku tidak akan tertipu-tipu dayanya. Xinyao, saat nilai akhir keluar, aku akan menunggumu memohon sambil menangis. Hasil ujian matematika sudah keluar. Tidak mengejutkan, Mas Jiang kembali menjadi nomor 1 di kelas. Dia mendapat nilai 94 yang gila. Jiang benar-benar legenda. Kata guru, soal ujian ini berdasarkan soal Olimpiade Matematika Internasional. Kebanyakan dari kita hampir tidak lulus, tapi Jiang mendapat 94. Yuelin mendapat peringkat 2 dengan 82 poin. Jiang Xinyao yang paling buncit, 43 poin, menyedihkan. Lihat siapa yang datang. Gagal total kita, Jiang Xinyao. Tidak punya malu ya, dengan nilai seperti ini, beraninya kau tetap di Tsinghua? Dia sengaja menurunkan rata-rata kelas kita. Kalian semua tahu, baru kemarin, dia bilang padaku, aku tidak butuh bantuanmu lagi. Tidak mau les? Xinyao, kau benar-benar berpikir bisa dapat 2 digit sendiri? Peringatan Jiang Xinyao. Jika kamu gagal ujian akhir lagi, kau akan dikeluarkan. Sepertinya dalam 3 hari kita akan bilang bye-bye. Lulus? Apakah itu sulit? Mudah bagi kami, tapi kamu spesial kan? Baik. Karena semua di sini, aku akan perjelas. Di ujian besok, aku akan kalahkan kalian semua dan jadi juara pertama. Aku akan melampaui kalian semua dan menjadi yang teratas di kelas. Jiang Xinyao, apa aku dengar dengan benar? Melampaui semua orang? Kamu gila? Kamu dengar benar. Aku akan menjadi juara kelas di ujian akhir termasuk mengalahkanmu untuk juara pertama. Jiang Xinyao dengan nilai 40 poinmu ingin melampaui Jiang muda? Mimpi aja. Tepat Jiang Xinyao, dengan nilai-nilaimu sekarang kamu tidak bisa masuk Tsinghua. Kamu numpang nama Jiang, tapi kamu terlalu ambisius. Jika kamu benar-benar juara 1, aku akan menelan kata-kataku. Setuju. Ingat kata-katamu. Kamu akan menelan kata-katamu itu. Dan kamu, kenapa diam saja, pengecut? Pengecut, aku hanya menjaga martabatmu. Silakan coba hari ini. Kamu. Ayo bertaruh resmi. Jika kamu melampauiku, pertahankan 150.000 RMB. Selesai kata-katamu. Ayo jabat tangan. Tapi jika kamu kalah, kamu akan berlutut dan minta maaf. Di depan seluruh kelas. Xinyao sudah gila, mengalahkannya akan mudah sekali. Baik, terserah kamu. Jadi begitu. Apa ini yang benar ku dengar? Nilai kamu 43 dan berani menantang yang 94. Sombong sekali. Mungkin aku harus memberimu pelajaran remedial. Kamu? Apa kamu layak? Kamu. Jiang Lingyun? Kamu akan kalah. Dan kamu, siap-siap makan tai. Si gagal akademik itu dari mana nyalinya? Omong-omong, Tuan Muda Jiang, sebenarnya siapa Jiang Xinyao? Apa status aslinya? Bagaimana bisa dia menangguhkan kartu Black Diamond kamu dan bayar sampahnya? Kenyataannya, Jiang Xinyao itu anak haram. Ayahnya dan aku adalah mitra bisnis. Aku hanya mentolerir dia. Demi ayahnya. Jadi begitulah. Tuan Muda Jiang, kamu orang suci. Maaf Yuelin. Jiang Xinyao gila. Kemarin aku bertindak melindungimu darinya. Aku mengerti, Lingyun. Jangan khawatir.
Saat ujian akhir selesai, aku akan menghancurkan reputasinya. Aku akan membalas penghinaan ini dengan benar. Ayo, Apakah siswa terbaik itu mengejar Jiang Xinyao? Pantas saja Xinyao berhenti menyukai Tuan Jiang. Shen lebih keren dari Jiang kapanpun. Kalau aku jadi dia, aku juga akan memilih Shen. Cowok genit. dengar kamu menantang Jiang Lingyun untuk bertaruh, untuk mengalahkannya di ujian akhir? Ya. Kamu pikir aku bisa? Tentu saja. Kamu tidak akan mengatakannya kalau tidak punya kemampuan. Tapi, bukankah kamu selalu tergila-gila pada Lingyun? Kalian bertengkar? Apakah jawaban ini benar-benar penting bagimu? Ini penting. Aku. Xinyao. Ini? Ying, apa? Aku pinjam ini khusus untukmu. Analisis fungsional, analisis matematika, dan pemodelan matematika. Malam ini, kamu harus belajar ini seperti hidupmu bergantung padanya. Semalaman tanpa tidur. Hanya dengan begitu kamu punya peluang besok. Makasih banget. Jiang Xinyao. Hemat energimu saja. Daripada belajar dadakan, sebaiknya kamu minta ampun sama Lingyun. Kalau tidak, kamu akan dipermalukan total. Kamu percaya sekali sama Lingyun? Tapi ingat kata-kataku. Yang malu adalah dia. Ayo. Sayang, saat nilai keluar, kita lihat senyum itu hilang. Minggir. Ayo. Xinyao, apa rencanamu sekarang? Belajar, jelas. Bagaimana lagi membuktikan semua kerja kerasmu? Baiklah, aku pulang sekarang. Sampai besok. Sampai besok. Aku ikut denganmu. Tutor terbaik, siap sedia. Layanan gratis. Di kehidupan sebelumnya, saya sangat buruk dalam akademik. Tapi kemudian ibu menyewa tutor tingkat atas yang menemukan bakat saya dalam matematika. Saya tidak hanya lulus dengan sukses, saya direkrut oleh Pusat Matematika Nasional. Tapi sebelum saya bisa melapor, Jiang Lingyun menculik saya ke rumah sakit dan menyiksa saya sampai mati. Kabar baiknya, saya tetap mengingat semua pengetahuan saya. Penyegaran singkat, ditambah bimbingan dari Shen Xingye, seharusnya membuat ini mudah.
Tunggu saja untuk mati. Guru, saya perlu mengumpulkan ujian saya. Aku harus mengumpulkan ujianku. Mengumpulkan begitu cepat? Tenang saja, sengaja aku buat salah beberapa soal di belakang. Aku tidak akan mempermalukanmu terlalu parah. Pasti aku dapat nilai sempurna. Jiang Lingyun, saatnya bayar, aku harap kamu masih tersenyum. Jiang Xinyao, dengan kepala tebalmu, kamu ingin nilai sempurna? Hanya kalau nilai sempurna, 1 poin. Jiang Xinyao, aku peringatkan kamu. Kalau kamu gagal lagi kali ini, kamu akan dikeluarkan. Pak, aku benar-benar menyelesaikan semuanya. Dirarut benar menyelesaikannya. Beberapa soal pertama semua benar. Bahkan soal sulit ini terpecahkan. Pak, apa aku bisa mengumpulkan sekarang? Mustahil, Xinyao murid yang buruk. Bagaimana dia bisa menjawab begitu banyak dengan benar? Pasti ada yang mencurigakan. Tepat, pasti mencurigakan. Diam. Aku akan segera memeriksa kertas ujian ini. Kita akan tahu. Sore nanti. Sekarang mengumumkan hasil ujian matematika. Pak, tolong umumkan nilai Tuan Muda Jiang dan Xinyao. Jiang Lingyun mendapat 96 poin. Tuan Muda luar biasa, nilai yang luar biasa. 1 poin lagi dan dia akan masuk kelas elit. Pak, berapa nilai Xinyao? Ya, berapa nilainya? Beritahu kami. Jadi, Hasil Xinyao cukup mengejutkan. pasti buruk sampai paknya terkejut. Tidak. Siswi Jiang Xinyao mencapai kesempurnaan. Dia mendapat nilai sempurna. Dia mendapat nilai sempurna. Pak Guru, apa Bapak yakin penilaian ini benar? Xinyao Jiang selalu gagal, tidak pernah lulus ujian. Bagaimana bisa dia lulus sekarang? Tepat sekali. Ini tidak bisa dipercaya. Tapi semua jawabannya benar, terlebih lagi. Untuk soal terakhir, dia memberikan 3 solusi. Xinyao, kamu hebat. Gampang banget. Soal itu, aku cuma nulis solusi. Pak Guru, Xinyao mendapat nilai sempurna. Aku senang untuknya, tapi bulan lalu dia nyaris tidak dapat nilai di atas 40. Sekarang nilai sempurna? Mencurigakan. Apa menurut Bapak ini mencurigakan? Pak Guru, apa menurut Bapak? Ini aneh. Betul. Sejak masuk sekolah, dia tidak pernah lulus, hampir dikeluarkan. Sekarang tiba-tiba nilai sempurna. Dia pasti curang. Hanif, Iya, pasti curang. Pak Guru, apa Bapak percaya dia layak mendapat ini? Bapak sendiri saja tidak percaya. Oleh karena itu, saya minta untuk membatalkan hasil ujian Xinyao. Membatalkan saja tidak cukup. Keluarkan dia. keluarkan. Kamu menuduhku curang? Mana buktimu? Jelas sekali. Xinyao mengaku tidak bersalah. Siapa yang percaya? Bukan aku. Aku percaya padanya. Itu si ganteng dari kemarin kan, dia ngapain di sini?
Si ganteng? Serius? Dia Shen Xingye dari kelas elit. Pak, Jadi ini Shen Xingye. Ganteng banget. Dan seorang jenius. Jiang Lingyun kalah jauh sama dia. Tapi orang seperti dia, kenapa main sama Jiang Xinyao? Kamu benar-benar percaya sama Jiang Xinyao? ya? Saya tidak hanya percaya padanya. Aku pertaruhkan reputasiku. Jiang Xinyao tidak curang. Ini solusinya. Jiang Xinyao ikuti tes lain sekarang juga, di depan semua orang untuk membuktikan dirimu. Berani mencoba. Tidak masalah. Ini ujian kelas elit, 3 tingkat kesulitan di atas ujian biasa kita. Lulus ini dan aku akan percaya padamu, tidak pernah curang. Ujian ini aku masih bisa dapat nilai sempurna. Pamer banget sih. Biarkan saja dia pamer. Soal-soal kelas lanjutan ini, kita bahkan tidak bisa memahaminya. Dia masih ingin nilai sempurna, dia beruntung kalau dapat 1 poin. Dia mungkin akan gagal total. Saat waktunya tiba, Shen Xingye juga akan dipermalukan. Aku penasaran, apakah Shen Xingye akan tetap mendukungnya? Kepala sekolah. Waktu habis. Ujian yang begitu sulit. Kamu mendapat hundreds. Jiang Xinyao, kamu benar-benar brilian. Jiang Xinyao benar-benar mendapat nilai 100 sempurna. Dia betul tidak menyontek sama sekali. Dia bahkan mengalahkan Tuan Muda Jiang. Guru Liu, kamu sangat beruntung. Kelasmu sudah memiliki Jiang Lingyun yang menjadi yang teratas. Sekarang muncul jenius Xinyao ini. Xinyao, dengan nilai-nilaimu, bergabunglah dengan kelas roket kami. Kelas roket. Disitulah para jenius matematika mendapatkan tempat mereka. Hanya sekitar belasan orang di seluruh negeri yang mendapat tempat. Xinyao langsung masuk. Guru Chen itu tidak adil dan kamu tahu itu. Mencoba mencuri muridku tepat di depanku? Xinyao saat ini murid berharga di kelas kami. Xinyao, mulai sekarang, jika kamu tidak mengganggu orang lain, kamu bisa menghadiri kelas manapun yang kamu mau. Terima kasih Pak Dekan. Tidak perlu. Bakat sepertimu pantas mendapat hak istimewa. Pelajaran selesai. Xinyao, kamu luar biasa. Aku mengandalkanmu mulai sekarang. Tidak masalah. Tapi pertama, biarkan aku mentraktirmu menonton pertunjukan. Jiang Lingyun, saatnya menyelesaikan taruhan kita. Mustahil, soal ujian yang begitu sulit, tidak ada yang bisa mendapat nilai sempurna. Tidak ada yang benar-benar mustahil. Jiang Lingyun, sama seperti identitasmu. Kamu tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Xinyao, bukankah Jiang Lingyun seorang pewaris kaya? Identitas lain apa yang dia miliki? Dia? Sebenarnya? Jiang Xinyao? Jaga mulutmu atau jangan salahkan aku jika aku melawanmu. Baik, aku akan diam. Bayar utangnya. 200.000 yuan. 200.000. Kemarin kamu bilang 180.000. Ditambah 20.000 uang tutup mulut. Kamu. Siapa yang gagap sekarang? Tidak mampu Tuan Muda Jiang.
Bagaimana dengan ini? Jiang Lingyun, berlutut dan minta maaf di depan seluruh kelas. Dan aku akan menghapus utang 200.000 itu. Tuan Jiang lempar saja 200.000 itu ke muka Jiang Xinyao. Mukanya yang sombong, biasa saja. Tepat sekali, itu tidak mengesankan sama sekali. Kalau begitu suruh anak emasmu untuk membayar. Pewaris besar Jiang bahkan tidak bisa mengumpulkan 200.000? Jiang Lingyun, pilih berlutut atau bayar. Keputusanmu. Jiang Xinyao, jangan memaksaku terlalu jauh. Apa salahku padamu? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku secara hukum. Jika kau tidak membayar, aku harus menelepon polisi. Tapi jika aku melakukannya, identitas rahasiamu akan terungkap. Jiang Lingyun, kesabaranku ada batasnya. 5 detik untuk memutuskan. Jika kau tidak berlutut, kau tidak memberiku pilihan. 5. Jika aku berlutut, 4. bagaimana aku bisa menghadapi orang lagi? Tapi jika aku tidak, Lingyun, jangan tahan ini. jika Xinyao memanggil polisi, Aku habis. Dasar anjing kecil yang patuh. Lingyun, berdiri sekarang juga. Kau sudah keterlaluan, Xinyao. Dia adalah pewaris keluarga Jiang. Beraninya kau mempermalukannya. Ke Yuelin? Kau sudah gila ya? Saat aku bilang tinggalkan dia, dia patuh. Saat aku bilang tampar dia, dia menurut. Sekarang aku berkata berlutut di depan umum, dan dia harus patuh. Setelah ini, kau masih percaya dia pewaris keluarga? Q Yuelin. Bangun! Tidak mungkin. Lingyun adalah anak konglomerat. Lingyun, bangun Lingyun. Katakan yang sebenarnya pada semua orang. Hentikan dia bicara omong kosong. sepertinya mereka masih lebih percaya padaku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan buka semua kartu. Jiang Xinyao sakit jiwa. Gangguan kejiwaan. Dia sedang kambuh sekarang. Stres memicu manianya, bahkan kekerasan. Itu sebabnya aku selama ini mentolerir dia. Tapi dia semakin parah. Jadi itu kebenarannya. Pantas saja Jiang bertingkah gila, delusi keagungan. Tepat sekali. Lingyun menutupinya karena simpati, dan bagaimana dia membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Kalian yang gila. Bagaimana bisa kalian percaya omong kosong ini? Kalian tidak percaya pada Tuan Muda Jiang tapi percaya pada wanita gila ini? Berhenti buang-buang napas padanya, kirim dia ke rumah sakit jiwa. Ya, kunci dia. Kamu anjing gila, kamu yang pantas di rumah sakit jiwa. Xinyao Jiang, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang memulai ini. Kamu. Sepertinya kau tidak akan menyerah sampai kau terpojok. Baiklah. Aku akan mengakhiri ini dengan cepat untukmu. Hei. Datang ke sekolah sekarang. Sekarang juga. Siapa yang kau telepon? Jiang Wanzhou, CEO dari Jiang Corp. Ada apa? Bukankah kau mengaku sebagai ahli waris keluarga Jiang? Aku memanggil ibumu untuk mendukungmu. Kenapa pucat Tuan Muda Jiang? Apa? Tidak ingin bertemu ibumu? Siapa yang kau bodohi? Kau tidak bisa memanggil CEO Jiang.
Siapa dia? Dia, CEO Jiang Corp dan anggota Dewan Universitas Tsinghua. Kau memanggilnya, kau berani? Ibuku di luar negeri kok. Apa kau menekan nomor yang benar? Tidak masalah. Tunggu saja. Dia akan datang. Kami tidak menunggu, Tuan Jiang. Jangan buang-buang kata pada anjing gila ini. Ayo kita kirim dia ke rumah sakit jiwa. Siapa yang berani menyentuh putriku? Siapa yang berani menindas anakku? Tuan Jiang, Tuan Jiang. Berani-beraninya kau? Kau hanya seekor anjing yang dipelihara keluarga Jiang. Tahu tempatmu? Aku baru beberapa bulan di luar negeri, dan kau berani mengincar anakku? Apa aku tidak berarti apa-apa bagimu? Para penjaga, bawa dia pergi. Mama. Bagaimana dengan 3 orang ini? Atas perintahku. Masukkan ke daftar hitam orang-orang ini dari semua sekolah dan perusahaan di kota. Tidak ada organisasi di kota ini yang boleh mempekerjakan mereka, atau mereka akan menghadapi murka perusahaan Jiang. Bawa mereka. Ya, Tuan. Xinyao, maafkan aku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Memberimu kesempatan? Jiang Lingyun, pernahkah kau memberiku kesempatan? Jika aku melepaskanmu sekarang, bagaimana aku bisa menghadapi kehidupanku yang lalu setelah semua yang aku derita? Ibu, aku akan membuat Jiang Lingyun tidak akan pernah bangkit lagi. Tidak. Para pengawal, patahkan tangan kanannya dan buang dia di tempat pembuangan sampah. Kumohon. Xinyao, maafkan aku, selamatkan aku. Jika kau mau memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Jika aku bisa mendapatkan makanan untuk dimakan, aku akan melakukan apapun. Jangan mimpi. Xinyao. Tidak. Nona, aku tahu aku salah, kasihanilah aku. Sampah terkutuk ini, seret dia pergi sekarang juga. Nyonya, Nona, Nyonya. Ingat, Yao, lain kali kau melihat sampah tak berperasaan seperti itu, patahkan kaki mereka dan lemparkan mereka keluar. Jangan beri ampun. Dimengerti. Ibu yang terbaik. Jiang Lingyun, bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Tetaplah di tempat sampah yang seharusnya. Sedangkan aku memulai kehidupan yang baru. Ada yang bertahan meski menangis, masih mencintaimu dengan sepenuh hati. Yang lain menjadi tidak tahu berterima kasih, membuangku seperti sepatu usang. Terlahir di waktu yang salah, mencintai orang yang salah. Seperti itulah takdir kita. Dengan kesempatan untuk menulis ulang takdir, Jiang Xinyao, jangan biarkan penyesalan mengikatmu lagi. Xinyao. Shen Xingye. Maaf aku terlambat. Tidak.
Aku datang terlalu awal. Tak sabar ingin bertemu kamu. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku baru sadar. Kamu terlihat berbeda sekarang. Seperti apa aku dulu? Dulu kamu menjaga jarak denganku. Tidak pernah bicara seperti ini. Tidak pernah menatapku. Apakah kamu lebih suka aku sekarang? Tentu. Aku selalu seperti itu. Singge. Mari bersama. Aku tidak bisa. Xinyao, jalan ini tidak mengarah kemanapun. Mafi, aku tidak setuju dengan itu. Xinyao, jangan menangis. Aku sangat menyukaimu, sungguh. Hanya saja aku pikir. Orang yang mengaku pertama. Harusnya aku. Xinyao, kau ingat saat kita pertama bertemu? Pertama kali itu, Hei bocah, akhirnya ketangkap. Masih mau lari? aku sudah menelepon polisi. Kalau kau tidak mau ditangkap polisi, pergi sekarang. Kau tidak apa-apa, teman. Jangan khawatir, aku sudah mengusir mereka. Tolong bangun. Kau tidak menelepon polisi? Tentu tidak. Jadi ayo cepat pergi. Jadi, sejak pertama kali kita bertemu, Aku sudah menyukaimu. Jadi, biarkan aku punya kesempatan untuk mengaku. Oke? oke? Kau ambil ini. Jiang Xinyao, maukah kau jadi pacarku? Ya. Jadi aku dan Singe bersama. Itu pertama kalinya aku menyadari betapa indahnya cinta dan betapa bahagianya. Ayolah Singe, mari rayakan 100 hari kita bersama. Toast spesial. Bertulang. Yao. Yao. Kamu harus berhenti minum. Kamu sudah mabuk. Siapa bilang aku tidak tahan lagi? Aku bisa terus. Singe, bangun dan minum denganku. Tidak ada minuman lagi. Singe? Kamu tampak luar biasa.
Bagaimana dia bisa minum sebanyak itu? Aku. Aku peluk kamu membawanya ke atas. Aku akan membuat sup mabuk. Oke. Hati-hati. Yao, apakah kita bergerak terlalu cepat? Apa aku terlalu cepat? Biasa aja. Kamu imut banget kok bisa. Imut. Sayang. Yao, berhenti main-main. Udah waktunya, aku harus pulang. Mau kemana? Pulang, jelas, tapi ini rumahmu. Kamu bohong. Ini jelas rumahmu. Peluk aku. Yao, kita nggak bisa. Kenapa enggak? Takut ibuku ngecek kita. Kamu ngapain? Nelpon mama. Sekarang juga. Tunggu. Dasar bocah nakal. Halo mama, aku nggak pulang malam ini. Aku akan menginap di rumah Ying. Dah. Aku sudah bilang ke mama. Aku nginep di sini sama kamu malam ini. Tante, biarkan aku jelaskan. Kamu pasti Shen Xingye. Ya? Kau kenal aku, Tante? Tidak buruk, anak muda. Wajah yang tampan. Dan tubuh ini. Tante. Jangan lihat aku seperti itu. Cukup, santai. Sebenarnya aku sudah lama kenal ibumu. Beberapa bulan lalu aku ingin kau menikahi Yao. Perjodohan? Pantasan ibu terus mendorongku untuk menghabiskan waktu dengan Xinyao. Aku khawatir kalian berdua tidak cocok. Tak menyangka ternyata saling suka. Dan bahkan... Tidak. Kami belum. Tunggu, kami memang punya perasaan. Hanya saja bukan, kau tahu. Aku paham. Tante mengerti. Tidak perlu penjelasan. Baiklah, lanjutkan. Aku tidak akan mengganggu kalian. Teruskan. Tante. Shen Xingye. Bagaimana bisa kau biarkan aku berbohong pada ibuku kemarin? Dan tidur di kamarku? Ini buruk, sangat buruk. Ibumu pasti marah besar padaku sekarang. Tidak juga. Tidak apa-apa. Aku akan mengatasinya. Aku akan pergi menjelaskan padanya sekarang. Tunggu, Yao. Dengarkan aku. Bu. Bu, kamu bangun pagi sekali hari ini. Menyembunyikan sesuatu dari ibumu sendiri, bilang aja apa yang ada di pikiranmu. Bu, aku dan Shen Xingye bukan seperti yang ibu kira. Menurutmu apa yang sebenarnya terjadi? Bu? Baiklah, aku tahu kalian berdua saling menyukai lagi pula. Xingye itu tampan, cakap, dan cocok untukmu. Jadi Bu Ibu setuju kita bersama? Dasar anak bodoh, tentu saja aku setuju. Menantu laki-laki yang begitu hebat susah dicari. Ibu yang terbaik, aku akan pergi memberitahu Xingye kabar baiknya segera. Xinyao. Jiang Lingyun, kamu sedang apa di sini? Xinyao. Aku sungguh tahu kali ini aku salah. Tolong, demi masa lalu kita, beri aku kesempatan lagi ya. Aku akan lakukan apapun katamu. Lingyun Jiang, gimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Lihat dirimu sekarang, dan kamu masih berani datang padaku? Biarkan aku perjelas. Keluar sekarang, atau aku tidak akan menahan diri. Xinyao Jiang. Haruskah kamu begitu kejam? Aku sudah mengakui kesalahanku. Aku bahkan sudah putus dengan Yuelinku. Apa itu belum cukup?
Ling Yunjiang. Dalam keadaan menyedihkan ini, Kuyolin bahkan tidak meninggalkanmu? Dan bagaimana mungkin kamu berpikir aku mau seseorang yang bahkan Kuyolin tolak? Apalagi yang kamu mau dariku? Apa yang aku mau? Aku ingin kamu mati. Kamu ingin aku mati? Baiklah. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Penjaga, tangkap dia. Serahkan dia ke polisi. Shen Xingye. Yao, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau terluka. Aku tidak apa-apa. Kau berdarah. Bagaimana bisa kau bilang tidak apa-apa? Hanya luka ringan, obat salep akan membantu. Ini tidak seberapa. Ayo kita pulang. Biar ku balut lukamu. Ayo bergerak. Kau bilang kau tidak terluka. Tapi kau jelas terluka. Yang penting kau selamat. Selama ini aku terlalu banyak berutang padamu. Xinyao, ini bukan salahmu. Hidup menyajikan banyak pilihan. Kau hanya mengambil jalan yang salah. Kau masih sangat muda. Hidupmu baru saja dimulai. Masa depan cerah menantimu. Dan kau punya aku. Jadi jangan terus memikirkan masa lalu. Oke? Oke. Baiklah. Jangan terlalu lama memikirkan hal negatif. Ngomong-ngomong, Kamu akan memilih spesialisasi akademis, kan? Sudah memutuskan? Belum juga. Kenapa tidak coba algoritma AI? Bidang AI. Sedang booming sekarang, kemampuan matematikamu luar biasa. Pemrograman AI pasti mudah bagimu. Aku bisa membimbingmu. Baiklah, aku akan mengikuti arahanmu. Ngomong-ngomong, 2 bodyguard tadi, apa kamu yang menyewa mereka? Mungkin mereka adalah satpam. Kulihat mereka lewat dan kupanggil. Bagi orang luar, mereka mungkin mengira kamu seorang CEO besar. Kamu tidak suka CEO yang dominan, kan? Tapi aku bisa mencoba mengembangkan sifat CEO itu. Tidak perlu. Aku suka kamu apa adanya. Setiap versi dirimu sempurna. Selama itu kamu. Aku juga. Aku juga, Xinyao. Aku mengagumimu. Shen Xingye. Aku lulus ujian algoritma dengan nilai tertinggi lagi. Yao, kemampuan programmingmu sekarang setara dengan engineer yang berpengalaman 78 tahun. Itu hanya karena aku punya mentor jenius. Ngomong-ngomong Xingye, aku melamar ke Yinghua Group. Bagaimana denganmu? Yinghua Group bukankah itu perusahaan keluargaku? Aku masih ragu. Aku akan kembali sekarang. Yao, aku mungkin perlu pergi ke ibu kota dulu. Semoga berhasil dengan lamaranmu di Yinghua. Setelah selesai di sini, aku akan menemuimu. Oke, kalau begitu aku akan menyiapkan resume. Yao, setelah masalah ini selesai, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Firefly yang terbesar, oke. AI Group juga. Besar banget. Apa kamu buta? Tunggu apa lagi? Ambil kertas dan bersihkan sepatuku. Dasar bodoh. Hei, kau menabrakku. Bilang aku bodoh, kau gila. Ada apa denganmu? Bersihkan sepatuku sekarang, lalu minta maaf padaku. Minta maaf padamu?
dengar ya, tidak mungkin. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Kamu tahu siapa aku. Ku beri satu kesempatan lagi. Bersihkan sepatuku dan minta maaf. Aku tak peduli siapa kamu. Aku bilang, orang sepertimu, bahkan CEO Firefly Group datang. Aku tidak akan pernah minta maaf. Magang baru ya, tunggu saja. Gila. Halo, Yao. Apa kamu sudah melapor ke Firefly Group? Bagaimana kamu tahu? Aku melapor ke Firefly hari ini. Cuma tebakan. Urusanku di sini segera selesai. Setelah itu aku akan menemuimu. Oke. Aku bilang, karyawan Firefly benar-benar, aku baru sampai hari ini dan hampir dibully. Sikap mereka buruk sekali. Nanti ku ceritakan saat kamu sampai. Aku mau kembali bekerja. Kamu juga, dah. Oke. Tuan muda, Selidiki, cari tahu siapa dia. Berani mereka mengganggu wanitaku di wilayahku. Masuk. Halo manajer, saya magang baru. Yo. Oh tidak. Orang tadi adalah atasan langsung saya. Sekarang dia pasti akan mencari cara untuk mempersulit saya. Kamu boleh pergi sekarang. Kamu dipecat. Saya tidak melakukan kesalahan. Kenapa Anda memecat saya? Karena seseorang sepertimu tidak layak bekerja di Firefly. Manajer, Jiang Xinyao adalah lulusan terbaik Tsinghua. Catatan akademisnya luar biasa. Jika Anda memecatnya, Terus kenapa kalau dia dari Tsinghua? Kami bisa mempekerjakan lulusan Tsinghua dengan sekali jentikan jari. Manajer, saya di sini untuk melapor. Suara itu terdengar akrab. Ku Yuelin, apa yang kamu lakukan di sini? Lama tidak bertemu, teman sekelas lama. Lihat ini, nonaku di sini juga lulusan Tsinghua. Posisimu sekarang menjadi miliknya. Kamu bisa keluar sekarang. Maaf ya Jiang Xinyao. Baru tiba dan sudah mengambil pekerjaanmu. Ambil? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengambilnya? Apa kamu punya ijazah Tsinghua? Apa kamu lupa apa yang terjadi tahun lalu? Jiang Xinyao, berhenti bersikap sombong di sini. Ini Beijing, bukan Hangzhou kesayanganmu. Keluarga Jiang tidak berarti apa-apa di sini. Darurat. Model AI yang sedang dikembangkan sedang diserang secara jahat. Semua algoritma dikompromikan. Apa? Algoritma. Ini tepat bidang keahlianku. Ayo kita periksa. manajer model AI ini adalah proyek unggulan grup kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, kerugian bisa mencapai ratusan juta. Lalu bukankah itu berarti seluruh departemen kita akan bertanggung jawab? Kendalikan itu. Apa yang kamu tunggu? Kamu kerjakan. Manajer, saya tidak bisa menangani ini, algoritmanya terlalu rumit. Kemampuan matematikaku kurang memadai saya. Hampir gagal kalkulus. Tapi matematika. Bukankah kamu lulusan matematika Tsinghua? Bisakah kamu mencoba? Aku menjadi selingkuhan Liu Zuo untuk mendapatkan pekerjaan ini. Dan jika aku menolaknya, dia akan memutuskan dukunganku. Tersirat. Baiklah, aku akan mencoba. Dari yang aku tahu, algoritma model Firefly menggunakan hampir 10.000 chip. Dengan miliaran baris kode Ku Yuelin tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Mari kita lihat dia menangani ini. Ini mustahil. Pengetahuanku yang otodidak tidak cukup sama sekali. Ada kemajuan? Manajer, aku tidak bisa memperbaiki programnya. Kenapa? Bukankah kamu seorang insinyur profesional? Kenapa kamu tidak bisa menanganinya? Aku tidak bisa karena itu di luar keahlianku. Lingkup program ini terlalu besar untuk satu orang. Kita butuh setidaknya 30 orang untuk bisa mencoba ini. Tapi hanya ada 10 orang di sini. Itu mustahil. Siapa bilang mustahil? Siapa bilang ini tidak bisa diselesaikan? Kalau kamu tidak bisa memperbaikinya, itu bukti kamu tidak berguna. Apa katamu? Aku bilang kamu tidak kompeten. Masalah kecil ini gampang banget. Kamu meragukan kemampuanku. Kalau begitu kenapa kamu nggak coba? Berhenti bermain-main. Model AI yang penting ini bukan untuk sembarang orang sentuh.
Manajer, kami tidak bisa menangani situasi ini. Seseorang harus bertanggung jawab. Lebih baik dia daripada kita. Biarkan dia yang menanggung kesalahan. Baiklah, kami akan memberimu kesempatan. Kamu pikir aku akan langsung nurut? Lagi pula, bukankah kamu baru saja memecatku? Kekacauan departemenmu bukan urusanku. Biarkan dia bergabung, manajer. Dia seperti jangkrik yang sekarat. Gak akan bertahan lama. Setuju, aku akan memproses onboarding kamu sekarang. Tapi kalau kamu gagal, kamu yang akan menanggung akibatnya. Setuju. Akan kutunjukkan padamu elit Tsinghua Beijing sejati seperti apa. Minggir. Otorisasi diberikan, ayo mulai. Q Yulin, perhatikan baik-baik. Pelajaran gratis untukmu. Dia tidak tahu aku sudah menguasai algoritma AI dan bertanding di kontes AI nasional, memenangkan medali emas. Serangan kecil seperti ini bagiku hanya permainan anak-anak. Aku sudah menemukan masalahnya. Sistem AI yang saat ini online total memiliki 8.000 chip. Semua terpengaruh oleh serangan jahat. Aku akan segera menghentikan kode serangan itu untuk mencegah kerusakan chip, kemudian lacak celah keamanannya, identifikasi siapa di balik seluruh serangan ini. Hanya seorang magang, berani sekali. Puluhan insinyur tidak bisa memecahkan kode ini, bahkan seluruh departemen, dan dia pikir dia bisa. Bodoh itu bahagia ya. Dia hanya kambing hitam. Semakin dia mencoba, semakin dia akan gagal. Mari kita nikmati pertunjukannya. Dia pikir dia pahlawan. Masing-masing dari 8.000 chip ini seharga 10.000 per buah. Seorang magang biasa akan bangkrut sendiri. Apa yang terjadi? Apakah ini semakin parah? Cek sekarang juga. Manajer, serangan sudah dihentikan. Semua chip utuh. Apa? Tidak mungkin. Dia hanya seorang magang. Mustahil ini terjadi. Ada apa? Bukankah itu mudah? Nggak nyangka kau punya kemampuan. Kucing buta pun kadang dapat tikus. Kucing hitam atau kucing putih? Kalau bisa menangkap tikus, itu kucing yang baik. Ku Yuelin, masalahnya adalah ketidakmampuanmu. Kamu. Sekarang setelah kau buktikan dirimu, selesaikan dulu formalitas pendaftaran. Lapor ke saya setelah selesai. Kalian yang lain kembali bekerja. Siap. Aku sudah melihat persis bagaimana Jiang Xinyao menulis kodenya. Biar aku sesuaikan sedikit. Jiang Xinyao, kau akan menyesal melawanku. Ilmu itu benar-benar kekuatan ya. Kau dengar, posisi CEO grup kita akan segera berganti tangan. Pewarisnya sendiri yang akan mengambil alih. Serius? Katanya dia jenius di bidang akademik dan sangat tampan. Setiap sosialita di ibu kota ingin menikah dengannya. Itu berlebihan. Pewaris Firefly. Siapa itu? Proyek penelitian ini akhirnya selesai. Sekarang aku bisa mengungkap identitas asliku dan bertemu Xinyao. Tuan Muda, kami menemukan orangnya yang mengganggu Nona Jiang. Dia kepala Departemen Teknologi, Liu Zhuo. Dengan kecepatan penuh, kembali ke Firefly Group. Hei Yao. Shen Xingye, apakah kamu makan dengan baik hari ini? Oh, ngomong-ngomong aku punya gosip. Kabar burung mengatakan pewaris Firefly Group akan kembali sebagai CEO baru. Semua penasaran siapa dia. Bagaimana jika dia adalah seseorang yang kamu kenal? Mustahil aku kenal dia. Semua orang tahu, aku hanya kenal kamu di seluruh kota dan Shen Xingye. Baiklah, aku berangkat kerja. Kerja keras, dadah. Jiang Xinyao, lihat apa yang sudah kamu lakukan.
Jiang Xinyao, lihat kekacauan yang kamu buat. Apa yang salah aku lakukan? Patch yang kamu terapkan ke sistem. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua chip yang menjalankan modul benar-benar mati total. Itulah yang terjadi. Bagaimana mungkin? Aku perlu memeriksanya. Beraninya kamu lihat. Apa kamu sadar 1 detik keterlambatan model AI merugikan Yinghua jutaan? Jika kamu menyebabkan masalah lagi, siapa yang akan bertanggung jawab? Aku tidak bisa mendiagnosis tanpa memeriksa. Lagi pula, aku memang menulis kode patch itu. Tapi bagaimana aku tahu apakah ada orang yang mengutak-atiknya selagi aku pergi? Tidak hanya aku akan memeriksanya, tetapi juga meminta rekaman keamanan. Aku tidak akan menanggung kesalahan tanpa alasan. Minggir. Mau menghancurkan bukti, biarkan aku perjelas. Apakah kamu mengakuinya atau tidak, kerugian besar adalah kesalahanmu. Kamu akan membayar untuk ini. Mau kompensasi berapa? Tidak banyak. Hanya 200 juta. Jiang Xinyao, dengan kekayaan keluargamu, itu seharusnya bisa diatasi. 200 juta tidak seberapa bagiku. Tapi aku lebih suka menghabiskannya untuk pengacara daripada memberimu 1 sen pun. Memanggil pengacara tergantung apakah kamu akan hidup untuk mendapatkannya. Apa yang kamu lakukan? Tuan Muda, Antarkan aku ke Jiang Xinyao, sekarang. lewat sini. Hanya berhati-hati, kami tidak bisa mengambil risiko kamu melarikan diri. Uang ini, lebih baik aku berikan ke anjing daripada memberikannya padamu. Kamu berani memukulku? Kuyuelin, kamu mencari masalah. Apa kamu sadar? Tuan Liu, lihat dia. Hanya seorang magang. Berani bersikap keras di wilayahku, bayar atau membusuk di penjara. Bawa dia ke bagian hukum dulu. Tuan Muda akan segera berkunjung. Setelah menyambutnya, aku akan mengurusnya dengan benar. Jiang Xinyao, mulai berkemas untuk penjara. Kamu dulu menindasku, sekarang giliranmu. Lepaskan. Lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Tuan Muda. Xingye. Maaf Xinyao, aku datang terlambat. Kau, apa yang kau katakan, Tuan Muda? Tuan Muda tidak mungkin Shen Xingye. Berani-beraninya kau memanggil nama Tuan Muda, minta maaf sekarang. Berani-beraninya kau menggertak pacarku. Kau punya nyali, satpam, bawa keduanya ke Departemen Hukum. Blacklist mereka di seluruh kota. Ya, minggir. Tuan Muda. Jiang Xinyao, demi pertemanan kita, lepaskan aku kali ini. Aku bersumpah itu tidak akan terulang lagi. Teman sekelas. Terima kasih sudah mengingatkanku. Jiang Lingyun yang kau sayangi sudah di penjara. Mungkin kau harus menemaninya. Tuan Muda. Xinyao, Kau adalah Tuan Muda. Kau selama ini menyembunyikannya dariku. Yao. Yao, maaf. Aku selalu ingin memberitahumu, tapi tradisi keluarga kami mengatakan bahwa anggota keluarga Shen tidak boleh mengungkapkan identitas asli mereka sebelum lulus. Itulah kenapa aku merahasiakannya darimu. Jadi itu alasannya. Pantas saja Shen Xingye selama ini begitu rendah hati. Yao, tolong percaya padaku. Aku bersumpah. Aku hanya menyembunyikan satu hal ini darimu. Aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun dari dirimu lagi. Baiklah, aku maafkan kamu kali ini saja. Kenapa antriannya panjang sekali di sana? Ayo kita lihat. Ada seseorang. Selamat datang. Apa kalian berdua di sini untuk menikah atau mengajukan cerai? Antrian cerai di sana, pendaftaran nikah di sini. Kami melihat kalian berdua, pasangan yang sangat cocok.
Pasti di sini untuk menikah. Waktu yang tepat. Kami punya paket pernikahan musim sepi yang baru. Menikah, dapatkan air fryer, oven rumah, sikat gigi elektrik, pengering rambut, humidifier, kamera Polaroid, dan paket hadiah Sutra Murbe Premium. Bukan nama dinam, bukan semambe. Hanya 99 yuan, bawa pulang akta nikahmu. Ditambah 99.000 yuan paket kebutuhan rumah semua gratis. Jadi, kita bisa dapat barang gratis dari kantor. Apa yang kita tunggu? Ayo kita menikah.